Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Mubarok. Saya adalah mahasiswa S2 Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, eh, saya mempresentasikan salah satu mata kuliah kami, yaitu etika keilmuan, di mana dalam sebuah etika keilmuan, dari beberapa presentasi yang sudah dibahas sebelumnya, kali ini saya membahas peran ilmuwan dalam masyarakat, di mana kita ketahui bahwa seorang ilmuwan atau seorang peneliti itu mempunyai peran yang sangat besar terhadap kehidupan sosial bermasyarakat, karena hasil-hasil temuannya itu bisa merubah tatanan kehidupan bermasyarakat, baik itu yang penemuan yang bersifat ilmu pengetahuan itu sendiri maupun yang bersifat teknologi. Dan hal yang terpenting dari peranan ilmuwan ini adalah bahwa ilmuwan ini harus mempunyai moral dan etika yang sangat positif, sehingga hasil temuannya itu bermanfaat bagi masyarakat. Hal yang lain adalah bahwa seorang peneliti dari berbagai macam bangsa dan dari berbagai macam bidang keilmuannya sangat dituntut dengan suatu integritas yang sangat tinggi serta objektif dalam meneliti sebuah objek penelitian, sehingga hasil penelitian itu menjadi sebuah penelitian yang valid, jujur, dan bisa dipercaya dengan melakukan proses-proses yang sesuai dengan proses penelitian yang baik. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Dari subjek tersebut ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tanggung jawab sosial dari seorang peneliti. Kemudian yang kedua adalah kesaksian ilmuwan di pengadilan, atau dalam hal ini adalah saksi ahli, di mana saksi ahli ini sangat diperlukan untuk bisa mengetahui lebih dalam secara ilmiah dari sebuah kasus yang ada di pengadilan. Kemudian kami juga membahas mengenai science di industri, atau science in industry. Selain itu juga sains dalam dunia militer. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah proses penelitian yang didanai oleh publik. Dalam hal ini sebagian besar dana itu biasanya dikelola atau dikucurkan dari dana pemerintah untuk meneliti, tentunya untuk kemaslahatan dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat di negara tertentu atau di pemerintahan tertentu. Tanggung jawab soal peneliti terhadap masyarakat atau tanggung jawab sosial. Perlu kita ketahui, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa seorang peneliti itu harus mempunyai moral yang baik dan mempunyai tanggung jawab sosial yang baik. Artinya bahwa seorang peneliti itu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuannya atau hasil penelitiannya untuk perbaikan kehidupan atau tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kolaborasi dua hal ini, yaitu moral si peneliti itu sendiri yang bersifat subjektif dan mempunyai integritas yang baik, dan pemikiran dia untuk tanggung jawab terhadap sosial, maka akan muncullah sebuah statement atau sebuah fenomena yang kita sebut
penelitian yang bertanggung jawab. Dengan adanya moral dan tanggung jawab sosial seorang peneliti akan membuat seorang peneliti itu lebih bertanggung jawab terhadap hal yang akan diteliti dan hasil dari penelitian itu sendiri. Pada awalnya, hasil penelitian seorang ilmuwan bisa disalahgunakan ke dalam sebuah aktivitas yang hubungannya dengan penghancuran sebuah kehidupan. Ini terjadi, salah satu contohnya adalah pada saat Perang Dunia Kedua, di mana Amerika waktu itu menjatuhkan bom atom di dua kota di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, di mana bom atom tersebut itu hasil temuan dari seorang yang sangat cerdas, yaitu Albert Einstein, mengenai energi yang sangat hebat yang disebut dengan bom atom. Sehingga dengan terjadinya hal tersebut, maka seorang ilmuwan, Albert Einstein waktu itu, yang dibantu oleh Robert Oppenheimer, memimpin sebuah gerakan, yaitu gerakan untuk menggunakan energi atom untuk tujuan damai. Di mana kita tahu bahwa dengan energi yang sangat besar itu bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih berfaedah, di mana energi tersebut bisa diaplikasikan untuk beberapa energi yang mempunyai kontribusi yang positif buat masyarakat. Salah satunya adalah energi listrik atau energi-energi yang lain. Pada prinsipnya, setiap ilmuwan berusaha memanfaatkan keilmuannya untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena pada prinsipnya pada saat awal seorang ilmuwan atau seorang peneliti memberikan atau membuat sebuah penelitian itu pada prinsipnya berusaha untuk bisa membedah atau menggali sebuah fenomena yang belum diteliti sebelumnya, dan kemudian dilakukanlah sebuah proses penelitian sehingga memunculkan sebuah temuan baru, di mana temuan ini yang pada prinsipnya akan digunakan hal yang positif, akan tapi karena ada kepentingan yang lebih besar dalam hal ini politik, sehingga temuan itu disalahgunakan. Ilmuwan dan organisasi ilmiah yang lain, organisasi ilmiah itu bisa universitas atau mungkin bisa asosiasi-asosiasi insinyur atau organisasi-organisasi yang lain, telah melakukan banyak kebaikan bagi masyarakat. Dan hal yang penting, salah satunya adalah bahwa masyarakat perlu dididik tentang perkembangan ilmiah yang penting dan konsekuensi dari penelitian itu. Artinya bahwa konsekuensi sebuah temuan atau sebuah hasil penelitian itu harus mempunyai informasi yang baik di dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa menggunakan hasil penelitian atau temuan itu ke dalam hal-hal yang lebih bermanfaat. Dalam hal ini, seorang yang berilmu ditambah serta dikolaborasikan dengan orang yang mempunyai pengetahuan akan membuat sebuah hal baru yang bisa untuk digunakan hal-hal yang lebih baik dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Artinya, sebuah penelitian harus mempunyai kebaikan bagi masyarakat atau sosial.
Dalam bentuk tanggung jawab sosial yang lain, ilmuwan harus tetap objektif dengan dua alasan. Alasan pertama adalah ilmuwan diminta untuk memberikan pendapat profesional. Publik mengharapkan mereka akan memberikan penilaian yang objektif terhadap sebuah fakta. Apabila sebuah fakta ini adalah sebuah fenomena yang memang harus digali lebih dalam, maka peran peneliti ini sangat besar. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam fenomena tersebut bisa dijawab oleh ilmuwan atau peneliti dari hasil penelitiannya. Kemudian alasan yang lain bahwa ilmuwan itu harus objektif adalah para ilmuwan tidak mengorbankan komitmen terhadap objektivitas untuk mendukung tujuan sosial atau politik. Ilmu pengetahuan atau sains mungkin menjadi sepenuhnya dipolitisasi. Ilmuwan harus menjaga komitmen mereka untuk menjaga objektivitas, untuk menghindari terpuruk menuju ke bias dan ideologi. Artinya bahwa jangan sampai ilmuwan itu terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang lain. Salah satunya adalah tekanan politik, sehingga komitmen terhadap objektivitas itu akan bias. Dan ideologi atau hal yang membawa sebuah pemahaman terhadap ilmuwan itu menjadi bias dengan adanya tekanan-tekanan tersebut. Sebesar apapun tekanan, ilmuwan tetap harus objektif dan menghindari adanya subjektivitas. Ada dua jenis ketidakpastian yang membuat sulit seorang peneliti untuk mempraktekkan ilmu yang bertanggung jawab secara sosial tentunya, yaitu epistemologis yang seringkali tidak mungkin untuk meramalkan konsekuensi penelitian. Sangat sering konsekuensi signifikan dari penelitian tidak terduga di dalam aplikasi teknologi. Dalam slide sebelumnya kita tahu tentang misuse atau penyalahgunaan dari sebuah hasil penelitian. Meskipun seorang peneliti itu tetap objektif dalam melakukan penelitian. Dan tentunya hasil penelitian itu valid karena ilmuwan memegang teguh integritasnya dan objektivitasnya. Kemudian jenis ketidakpastian yang kedua yang membuat sulit untuk mempraktikkan ilmu yang bertanggung jawab terhadap sosial adalah moral atau politik. Bahkan ketika konsekuensi penelitian dapat diantisipasi, orang mungkin tidak setuju tentang nilai sosial. Artinya bahwa nilai sosial yang dimaksud di sini adalah bahwa hasil penelitian itu pada saat sudah dijadikan sebuah publikasi, publikasi itu akan menjadi milik umum dan bisa diambil untuk bisa diaplikasikan dan dikolaborasikan terhadap temuan-temuan yang lain. Akan tetapi peran ilmuwan itu sendiri karena itu sudah dipublikasikan, artinya orang bisa melakukan atau menggunakan referensi tersebut untuk bisa dijadikan sebagai data sekunder. Artinya bahwa seorang peneliti yang lain bisa menggunakan itu sebagai data sekunder di samping data primer yang dilakukan oleh peneliti yang lain. Jadi tugas profesional ilmuwan adalah memberikan fakta dari hasil penelitian tersebut. Bahasan yang lain yang ingin saya sampaikan adalah kesaksian ilmuwan di pengadilan. Ini sangat penting, kenapa? Karena saksi ahli itu sangat diperlukan apabila dalam sebuah
fakta di pengadilan membutuhkan kajian atau penggalian lebih dalam tentang sebuah masalah atau sebuah kasus. Ilmuwan harus jujur, terbuka, dan objektif. Ketika menjadi saksi ahli di pengadilan, selain itu, pendapat ahli dapat berdampak pada debat legislatif. Banyak kasus hukum tergantung pada kesaksian dari saksi ahli. Banyak kita temui mengenai kesaksian seorang ilmuwan terhadap kasus-kasus hukum di berbagai negara. Salah satu contohnya adalah mengenai kejahatan perang atau mungkin kasus-kasus kriminal yang diperlukan atau kasus-kasus kriminal yang muncul dan menimbulkan sebuah fakta yang diperlukan untuk bisa memberikan satu gambaran secara ilmiah mengenai masalah tersebut. Salah satu contohnya misalnya kasus penembakan, siapa yang menembak, dari mana arah tembakan, kemudian kerusakan organ yang terjadi dari hasil tembakan tersebut. Seorang peneliti bisa melakukan kajian objektif sesuai dengan bidang ilmunya untuk bisa memberikan fakta-fakta di pengadilan sehingga pengadilan bisa memberikan satu putusan yang lebih terarah dan tepat. Sehingga saksi ahli harus bersifat objektif. Penggunaan tenaga ahli di ruang sidang memunculkan beberapa aspek hukum dan etika yang memunculkan sebuah masalah yang sangat penting. Dalam etika ada hal yang paling penting yaitu bisakah para ahli membiaskan pendapat mereka? Mereka itu adalah pengadilan itu sendiri. Apakah dia bisa menjaga kesaksiannya? Bisakah mereka memiringkan fakta-fakta atau menekan bukti? Artinya bahwa bukti-bukti di pengadilan itu bisa dibiaskan atau bisa ditekan atau bisa berubah apabila seorang ahli itu memberikan kesaksian secara ilmiah. Kemudian hal yang lain adalah bahwa adakah kepentingan khusus dari ilmuwan dari sisi pribadi maupun materi. Hal ini sangat diperlukan moralitas dari seorang peneliti di mana untuk tetap menjaga keobjektifan dari hasil penelitian dan hasil kajian ilmiah dari sebuah kasus ini sehingga integritas seorang peneliti tetap harus terjaga sehingga etika-etika keilmuan dari seorang peneliti itu tetap terjaga sehingga harus tetap objektif dan menghilangkan atau menegasi beberapa hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu yang menekan seorang peneliti. Sehingga konflik kepentingan akan mempengaruhi objektivitas. Ini harus dihindari. Meskipun pengacara dan ilmuwan dapat membantu untuk mengarahkan hakim dan juri ketika saya memasuki ruang sidang, akan tetapi tetap ada keterbatasan. Artinya bahwa kesimpulan akhir dari sebuah penelitian dalam sebuah kasus pengadilan, keterbatasannya adalah bahwa keputusan akhir tetap pada majelis hakim yang menentukan vonis atau menentukan hasil dari pengadilan tersebut. Inilah salah satu keterbatasan seorang peneliti, karena peneliti tidak bisa memberikan satu kesimpulan dan keputusan terhadap sebuah hasil pengadilan. Sehingga kolaborasi yang baik saat semuanya objektif itu membuat hasil pengadilan itu
bisa memutuskan seadil-adilnya. Salah satu peran ilmuwan di dalam masyarakat adalah kontribusinya dalam sains di industri. Dilema etika akan muncul ketika ilmuwan meninggalkan lingkungan akademik dan melakukan penelitian untuk industri atau militer. Kenapa? Karena pada saat dia di dunia akademik atau di universitas, keilmuannya akan lebih murni dan jernih tanpa ada kepentingan apapun. Integritas dan validitas hasil penelitian dari seorang peneliti itu akan lebih valid karena tidak ada tekanan sama sekali pada saat dia berada di lingkungan akademik. Akan tetapi pada saat dia di lingkungan industri atau militer, ini objektivitas dari seorang peneliti harus tetap terjaga. Karena hal ini sangat mempengaruhi terhadap integritas dan kejujuran seorang peneliti. Pekerjaan industri ilmuwan, dalam ini contoh adalah insinyur, telah meningkatkan kualitas dari aktivitas industri atau di dunia industri. Selama 100 tahun terakhir, peran itu sangat penting. Selama Renaissance, para ilmuwan bekerja untuk universitas atau mensponsori penelitian mereka sendiri. Akan tetapi setelah masa itu, industri memiliki sedikit hubungan dengan sains. Sampai setelah revolusi ilmiah, ketika orang-orang mulai menyadari potensi praktis sains. Sehingga peran ilmuwan sangat penting saat industri itu dimulai. Perpaduan yang signifikan antara sains dan industri terjadi pada abad 17 ketika James Watt waktu itu, seorang ilmuwan dan penemu, berkolaborasi dengan John Roebuck dan Matthew Boulton, dua industrial Inggris yang memproduksi mesin uap. Kemudian pada pertengahan abad 18, Jerman sudah memulai memproduksi zat pewarna yang memelopori penggunaan ilmuwan di industri dengan mendirikan laboratorium sendiri. Sehingga perpaduan antara ilmuwan dan industri diawali pada abad 17. Penelitian di laboratorium industri biasanya terjadi melalui proses yang sangat terstruktur dan birokratif, yang mengarahkan pemilihan masalah, penelitian, pemilihan bahan, alat, dan karyawan, dan aspek lain dari penelitian itu sendiri. Di dalam dunia industri, kalau kita tahu bahwasanya industri itu diawali dari era awal abad 17, kemudian pertengahan abad 18, kita tahu bahwasanya 17 dan 18 waktu itu industri di abad 17 itu banyak menggunakan orang. Kemudian abad 18 setelah ditemukannya mesin uap, industrialisasi sudah mulai memanfaatkan hasil temuan peneliti atau ilmuwan. Kemudian di awal tahun 1900-an atau awal abad 19, industri itu sudah mulai berubah di mana peneliti itu bisa menemukan dan memberikan formulasi bahwa kolaborasi antara manusia dan mesin itu sangat penting. Dan itu berubah sangat drastis pada abad 20 dan abad milenial, di mana saat ini sudah menjadi industri 4.0 atau di atasnya yang sudah mulai mengarah ke 5.0, di mana keterlibatan teknologi sangat besar dibanding dengan manusia. Dan banyak juga yang menggunakan artificial intelligence, di mana artificial intelligence itu juga hasil temuan dari seorang ilmuwan atau peneliti dari
hal-hal yang ada sebelumnya. Jadi industri diawali melalui penelitian yang sangat konstruktif, kolaboratif, dan berencana. Sains dalam militer. Nah, ini hal yang kita sangat kritikal ya. Kenapa? Karena terkadang objektivitas dari seorang peneliti itu sangat diuji, serta hasil penelitiannya itu juga bisa menimbulkan sebuah hal yang negatif. Karena militer selain bertahan dia juga menyerang. Pada saat menyerang itu timbullah sebuah fenomena di mana korban itu adalah implikasi negatif dari sebuah teknologi militer dalam hal ini mempunyai parameter dan hal-hal yang sangat kompleks karena di situ ada political issue, ada isu politik, di situ ada isu sosial, di situ ada isu ekonomi, di situ juga ada isu-isu yang berhubungan dengan pertahanan, sehingga terkadang ilmuwan berada dalam posisi yang sangat sulit. Akan tetapi seorang ilmuwan harus tetap mempunyai integritas yang tinggi serta positif dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Sehingga saya bisa katakan bahwa kompleksitas dari seorang ilmuwan itu di dalam dunia industri militer karena adanya intervensi dari berbagai macam perspektif. Seperti yang saya katakan tadi, ekonomi maupun hal-hal yang lain. Pendanaan publik untuk penelitian. Jadi biasanya pendanaan ini berasal dari pemerintah, di mana pemerintah ini berusaha untuk mendanai sebuah penelitian untuk bisa memberikan kontribusi yang baik buat masyarakat. Pendanaan publik untuk penelitian, sebelum kita bahas lebih lanjut, beberapa pertanyaan yang perlu kita sampaikan, yaitu apakah pemerintah itu perlu mendanai sebuah penelitian ilmiah? Kemudian, apakah pemerintah mendanai penelitian murni atau terapan? Kemudian, keputusan pendanaan didasari pada pertimbangan politik. Jadi, tiga hal ini kita harus bisa memahami bahwa keputusan untuk mendanai sebuah penelitian itu harus berdasarkan dari pertimbangan yang sangat matang. Ada tiga argumen dasar untuk dukungan pemerintah terhadap penelitian. Yang pertama adalah penelitian harus menghasilkan aplikasi teknologi yang penting, baik itu kedokteran, teknik, industri, dan militer. Kenapa kita sebutkan spesifik ke hal-hal ini? Karena ini adalah yang berhubungan dengan masyarakat. Penelitian menghasilkan kekayaan pengetahuan yang dapat digunakan oleh saat ini maupun generasi masa depan. Seorang peneliti itu pada masanya dia akan menggali lebih dalam sesuatu yang terjadi pada masa itu. Akan tetapi itu akan menjadi data sekunder untuk masa yang akan datang, sehingga peneliti yang melakukannya di kemudian hari itu akan lebih mempunyai nilai yang lebih baik dari penelitian sebelumnya. Artinya bahwasanya penelitian itu harus bisa berkesinambungan. Penelitian berkontribusi pada pendidikan dan pengembangan intelektual. Jadi tiga argumen ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam mendanai sebuah penelitian. Penelitian perlu didukung pemerintah jika menghasilkan hal yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa pemerintah tidak boleh meninggalkan komitmen untuk penelitian murni. Penelitian murni sering memiliki aplikasi praktis, misalnya studi tentang panas menyebabkan pengembangan mesin uap. Itu hal-hal yang praktis, artinya bahwa
penelitian yang memang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada penelitian terapan. Pada ilmuwan belum memiliki jumlah besar pengetahuan umum dan ilmiah. Penelitian terapan ini sangat penting juga selain penelitian yang sifatnya penelitian murni. Kemudian alasan mengapa pemerintah tidak boleh meninggalkan komitmennya adalah bahwa sejarah sains juga menunjukkan bahwa semua penelitian, bukan hanya murni, berkembang dalam lingkungan sosial dengan tingkat kebebasan intelektual yang sangat tinggi. Sehingga hal yang lain agar supaya pemerintah tidak boleh meninggalkan komitmennya adalah militer, di mana militer akan selalu menemukan alasan untuk mendanai penelitian yang terkait langsung untuk keamanan nasional. Dan industri juga akan menemukan alasan untuk mendanai yang menguntungkan riset. Jadi, komitmen ini, baik militer dan industri, ini adalah salah satu yang menjadi komitmen pemerintah. Kenapa pemerintah berkomitmen untuk mendanai itu? Di mana outcome daripada hasil penelitian yang berhubungan militer maupun yang berhubungan dengan industri itu tetap harus bermanfaat buat masyarakat. Komitmen tinggi dari pemerintah diperlukan untuk mendukung keberhasilan penelitian itu sendiri. Penelitian memiliki implikasi sosial yang penting dan menghabiskan banyak biaya, uang, ataupun politik, di mana politik akan selalu dan harus selalu memainkan peran penting dalam keputusan pendanaan. Sehingga keputusan dalam sebuah komitmen untuk mendanai sebuah penelitian tetap harus kolaborasi antar berbagai macam pihak. Dalam hal ini kalau kita bicara Indonesia, itu bahwa pendanaan dalam sebuah penelitian tidak hanya diputuskan oleh Presiden, akan tetapi juga MPR atau DPR dalam hal ini yang memberikan masukan terhadap pemerintah maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penggunaan. Jadi contoh hal adalah penelitian dalam bidang militer, dalam hal ini TNI maupun Kementerian Pertahanan. Kemudian dalam dunia industri pasti berhubungan dengan beberapa kementerian. Akan tetapi bahwa Kementerian Pendidikan dalam hal ini harus tetap memegang peranan penting supaya hasil penelitian itu benar-benar terarah dan objektif. Sehingga bisa saya sampaikan bahwa peran politik diperlukan untuk pengambilan sebuah keputusan. Demikian, terima kasih informasi dari saya. Apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan, mohon bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.